modal awal untuk memulai usaha, gitu ya, teman-teman semua. Dasarnya adalah dari perhitungan cash flow, laba rugi, pengusutan dan pajak. Itu ya. Nanti materi ini kita akan bahas secara pelan-pelan, begitu ya. Tapi untuk kebutuhan penentuan modal awal dimulai dari cash flow ya sebetulnya. Baik, cash flow teman-teman semua, di sini ada 3 hal yang perlu dipahami. Kalau di dalam bisnis itu kan ada manajemen produksi, begitu ya. Bagaimana membuat produk itu salah satu hal yang tidak bisa tidak dipahami oleh teman-teman semua. Kalau ternyata tidak buat produk gimana Pak? Ya nggak apa-apa, begitu ya. Berarti lebih ke bagaimana nanti ke pemasarannya. Jadi yang kedua, manajemen pemasaran. Tapi paling tidak supaya produksi standar dan sebagainya paham gitu ya teman-teman semua. Nah, yang berikutnya setelah paham bagaimana pemasaran, ke manajemen keuangan. Sebelum nanti ke manajemen SDM ya teman-teman semua untuk kewirausahaan. Nah, di manajemen keuangan itu ada 3 kategori pencatatan keuangan ya yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait dengan investasi. Begitu ya. Ini apa? Investasi adalah pencatatan bagi usaha yang dibutuhkan untuk investasi menjalankan usaha itu sendiri. Begitu ya, teman-teman semua. Yang berikutnya berhubungan dengan pendanaan. Gitu ya. Pendanaan ini apa? Pendanaan ini berhubungan dengan sebetulnya untuk menjalankan usaha itu dapat modalnya dari mana? Apakah modal dari founder, apakah modal dari sendiri, apakah modal dari pinjaman, apakah modal dari hibah, apakah modal dari pinjaman yang harus dikembalikan dengan bunga tertentu, apakah modal berasal dari perbankan, apakah modal berasal dari kawan, begitu ya, sehingga ada pengembalian tapi tidak ada kompensasi apapun, ataukah dengan investor, begitu ya, dapat modal dengan pengembalian bagi hasil. Ini banyak sekali yang perlu diperhatikan di dalam pendanaan. Nah, yang utama teman-teman, selain pencatatan keuangan, manajemen keuangan yang berhubungan dengan pendanaan dan investasi itu adalah operasional. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah segala macam, begitu ya, keluar masuknya uang yang berhubungan dengan operasional bisnisnya, gitu ya. Sehingga di sini jadi ketahuan, gitu ya, sebetulnya kinerja dari bisnis itu sendiri bagus enggak sih, gitu kan? Nanti akan ketahuan ketika kita nanti tunjukkan bagaimana membuat cash flow ya, teman-teman. Oke. Nah, laporan keuangan prinsip dasarnya semua transaksi dicatat, ini harus kita pahami. Terus nanti ada neraca, begitu ya. Ini berhubungan dengan posisi keuangan kanan sama kiri, begitu ya. Aktiva, pasiva, begitu ya. Di kanan itu aktiva, begitu ya. Ada kas, ada apa namanya di bank, begitu ya. Ada aset. Sebelah kiri itu ada apa namanya hutang, begitu ya. Di bawahnya ada modal atau laba ditahan. Jadi nanti kita akan bahas dalam sesi-sesi berikutnya ya teman-teman semua. Berikutnya terkait dengan laba rugi, begitu ya. Laba rugi itu tadi kalau di 3 kategori pencatatan keuangan memang lebih ke investasi sama operasional nantinya ya. Terutama yang operasional gitu untuk tahu bagaimana kinerja bisnisnya, karena kalau secara keseluruhan laba rugi itu tetap melibatkan pencatatan di investasi, teman-teman. Nah, di sesi kali ini kita akan masuk ke specifically untuk cash flow ya. Real transaksi kas keluar dan masuk gitu ya. Nah, pergunaannya untuk apa? Nanti bisa kita gunakan untuk analisa kebutuhan modal usaha. Kebutuhan modal di awal usaha, gitu ya teman-teman. Oke, di cash flow itu ada intinya ada cash inflow, ada cash outflow. Cash inflow itu apa? Umumnya berasal dari penjualan, bisa dari modal. Pokoknya cara pandangnya kita berangkat dari usaha. Cash in berarti masuk ke dalam usaha, ke dalam lembaga kita, ke dalam bisnis kita. Kalau cash out berarti keluar. Bisa cost, bisa expense, bisa saja, gitu ya teman-teman semua. Oke, sekarang di laporan arus kas. Kas masuk dikurangi kas keluar itu bisa naik, bisa turun. Nah, sama seperti tadi, ada 3 kategori pencatatan keuangan. Di arus kas pun itu juga ada 3. Arus kas dari kegiatan operasi,
gitu ya. Ini akan digunakan untuk menilai kelayakan kredit biasanya kalau dengan perbankan. Atau kalau dengan investor, melihat sebetulnya ini visible nggak gitu ya, usahanya tersebut. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi, gitu ya. Yang ketiga, arus kas dari kegiatan pendanaan. Nanti akan lebih jelas teman-teman semua di simulasinya ya, teman-teman. Oke, baik. Ini juga yang perlu dipahami ya, teman-teman semua. Di dalam pencatatan biaya, kalau saya pribadi, begitu ya, dan ini sebaiknya diperhatikan juga untuk para pelaku usaha baru, begitu ya, dibagi menjadi dua, biaya umum, biaya operasional, gitu ya. Biaya umum adalah segala macam biaya yang tidak melekat kepada bisnis, tidak melekat kepada produk, gitu ya, teman-teman semua. Seperti sewa tempat, PLN, internet, gitu ya, SDM untuk adung dan keuangan, gitu. Itu biasanya umum, ya. Kalau untuk biaya operasional atau HPP, begitu ya, harga pokok produksi, segala macam biaya yang bisa dibebankan melekat kepada proyek, bisa dibebankan melekat kepada bisnis, gitu ya. SDM project dimungkinkan, atau beli alat atau bahan habis pakai, begitu ya. Ini yang perlu dibedakan nanti sebetulnya ada biaya produksi, ada biaya non produksi. Gitu ya. Biaya produksi itu nanti untuk perhitungan break even point, gitu ya teman-teman. Kalau biaya pemasaran, transportasi, iklan bisa aja sih sebetulnya nanti dimasukkan juga ke dalam biaya apa namanya ya, biaya HPP. Gitu. Cuman kadang kan ketika biaya transportasi begitu ya itu bisa beda-beda gitu ya, ada apa namanya, ada kapasitas pengiriman dan sebagainya lah. Itu ya teman-teman semua. Oke, bagaimana cara menentukan ini biaya umum untuk biaya support begitu ya? Ya sebetulnya ini kewenangan kita ya, teman-teman semua. Kewenangan itu dalam arti apa? Tidak semua bayar PLN itu masuk ke biaya umum. Kalau memang bisnisnya mengandalkan apa namanya ya, energi PLN, misalkan sewa penyimpanan freezer gitu ya, itu PLN-nya kan pasti besar, gitu ya, sehingga di situ otomatis dimasukkanlah ke biaya HPP, gitu ya. Itu ya teman-teman. Baik. Berikutnya, metode penilaian kelayakan bisnis. Nanti kita akan bahas pelan-pelan juga, gitu ya. Pertama, perlu menyusun proyeksi arus kas dan laba rugi. Ini yang akan kita gunakan. Ini saya edit aja ya. Proyeksi arus kas dan laba rugi. Biasanya kalau untuk perbankan ada yang history, tapi yang laba rugi saja, begitu ya. Tapi arus kas history nggak begitu diperhatikan sebetulnya. Tapi kalau rencana ke depan mau seperti apa, maka tidak bisa tidak harus membuat proyeksi arus kas dan laba rugi. Termasuk di dalam materi ini, cara menentukan modal minimal untuk memulai usaha. Ada perhitungan break even point, begitu ya. Ada perhitungan payback period, ada perhitungan net present value. Dari mana, gitu ya teman-teman? Kalau break even point dari HPP tadi, makanya di atas tadi saya sampaikan ada perbedaan pencatatan keuangan, gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih ini. Payback period dari mana? Dari laba rugi. Net present value dari mana? Dari laba rugi juga. Laba ruginya apa? Laba rugi dari proyeksi. Gitu ya, makanya perlu dimulai dengan membuat proyeksi cash flow, teman-teman semua. Nah, seperti ini teman-teman, untuk menentukan kebutuhan modal awal, dimulai dari kita membuat proyeksi cash flow. Misalkan nih ya teman-teman semua, di bulan ke-0, cash flow-nya, cash flow-nya ya, modal usaha yang disetor awal misalkan 100 juta, ini sudah saya buat ya, kemarin ya. Modal awalnya 100 juta, dipakai untuk investasi. Berapa? 80 juta misalkan, begitu. Ada pengembalian hutang nggak kita bahas di sini, anggap aja kosong begitu ya teman-teman, dari modal sendiri. Saldonya berapa di bulan ke-0? 20 juta gitu ya, karena apa? Modalnya 100 juta dikurangi 80 juta. Di bulan pertama usaha sudah mulai nih, ternyata pendapatannya 5 juta, biaya HPP-nya begitu ya, ternyata misalkan, ini misalkan saja ya teman-teman, gitu. Seharusnya HPP itu pasti lebih murah dibandingkan pendapatan seharusnya, tapi kan bisa jadi bulan pertama masih harga promo sama dengan HPP, bisa jadi begitu ya teman-teman, tidak usah dipermasalahkan. Yang kita pelajari adalah bagaimana menentukan modal awal, gitu ya teman-teman semua.
5 juta, HPP-nya 5 juta, biaya umumnya 10 juta misalkan begitu ya. Biaya umumnya 10 juta misalkan ya, teman-teman semua. Berarti di sini laba ruginya begitu ya. Laba rugi operasi itu minus 10 juta, teman-teman semua. Ya kan? Ketika minus 10 juta, apakah aman secara cash flow? Aman, karena masih ada saldo 10 juta yang sebelumnya ada 20 juta. Bulan kedua, misalkan sama transaksinya. Akhirnya apa? Nol nih di sini nih. Begitu ya. Bulan ketiga, sama transaksinya lagi, minus 10 juta. Berarti apa yang perlu dilakukan? Harus injek modal lagi. Ya. Kalau bulan ketiga ternyata sudah mulai menghasilkan laba, begitu ya, maka ya aman. Modal minimal yang harus disiapkan untuk memulai usaha itu adalah 100 juta. Kalau ternyata bulan ketiga sudah bisa plus laba rugi operasinya. Tapi kalau bulan ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya masih minus, maka pastikan teman-teman semua modalnya ini siap. Kan gitu kan? Misalkan bulan ketiga di sini nih, minus 10 juta lagi, maka perlu ada injek modal lagi 10 juta. Gitu ya. Inilah manfaat dari membuat proyeksi cash flow untuk menentukan modal awal itu berapa. Gitu ya. Tolong dipahami. Saya hubungkan dulu ketika membuat cash flow menjadi sebuah laba rugi, teman-teman semua. Laba rugi misalkan pendapatannya 1 miliar, biaya operasinya 700 misalkan begitu ya, HPP-nya berarti gross profit marginnya 300 juta, biaya umumnya misalkan 150 juta, berarti net profit marginnya 150 juta, 300 juta dikurangi 150 juta ya. Penyusutan, tadi investasinya berapa? Oh, investasinya 80 juta. Kita hitung penyusutannya misalkan dengan aturan pajak di sini gitu ya. Kita masukkan ke kelompok 1. Ya, nanti kita akan bahas penjelasan lebih detail kaitannya dengan bagaimana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Intinya, dari aturan pajak untuk investasi penyusutannya hanya dibagi menjadi kelompok 1, 2, 3, 4. Cara menghitungnya bisa garis lurus. Kalau garis lurus berarti kalau 80 juta maka tahun pertama 20, tahun ketiga 20, tahun ketiga 20, tahun keempat 20. Tapi kalau saldo menurun gimana? Tahun pertama 40 juta, tahun kedua 20 juta, 50%-nya lagi, tahun ketiga 10 juta, 50%-nya lagi, tahun keempat 10 juta sisanya gitu ya. Enggak saya simulasikan ya, sebaiknya simulasi sih sebetulnya. Oke. Balik lagi ke sini teman-teman. Berarti kalau penyusutnya 20 juta, maka laba operasinya adalah 130 juta. Ya. Ini nanti bagaimana pajaknya, Pak? Begitu ya. Ini sekedar ini dulu saja, pengetahuan awal saja karena panjang sebelum untuk urusan perpajakan, teman-teman semua. Untuk pajak itu tarifnya 22%. Tapi khusus pelaku UMKM kalikan lagi 50%. Gitu ya. Berarti sebetulnya 11%. Tinggal dikalikan saja dari laba bersihnya. Itu maksudnya laba operasi dikurangi penyusutan, teman-teman semua. Gitu ya. Nah, terus dari sisi UMKM itu ada aturan pajak namanya PPh 46. Insya Allah sampai sekarang belum berubah, begitu ya. Itu tarifnya adalah 0,5% dari omset untuk pelaku UMKM. Gitu ya. Ketika omsetnya 1 bulan 100 juta, maka sudah langsung bayar 100 juta kali setengah persen, berarti berapa? 500.000 ya. Karena 10%-nya kan 10 juta ya, 1%-nya 1 juta, 0,5%-nya berarti kan 500.000. Pak, kalau ternyata UMKM itu dari omset 100 juta, biayanya cuma 50 juta, kalau dihitung secara pajak 11%, berarti tadi 100 juta dikurangi 50 juta, kan 50 juta nih. 50 juta kali 10%, kali 11% kan pajak UMKM ya. Berarti seharusnya lebih dari 5 juta dong bayarnya, bukan 500.000 gitu ya misalkan ya teman-teman semua. Nggak apa-apa itu untuk pelaku UMKM dalam taraf pembelajaran. Gitu ya. Balik lagi teman-teman, di sesi kali ini bagaimana menghitung kebutuhan modal usaha untuk memulai bisnis adalah dari melakukan penyusunan proyeksi cash flow.
Ya gitu ya, namanya proyeksi bisa berubah. Kan gitu ya, tapi di situ kita punya gambaran bagaimana keuangannya seperti apa. Gitu ya, kebutuhan modalnya seperti apa. Saya rasa itu teman-teman untuk sesi kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.